Menemukan panggilan jiwa. Dalam hidup yang serba cepat ini, kita sering merasa terjebak dalam keramaian dunia yang tiada henti, berlarian tanpa tujuan jelas. Banyak orang merasa seperti burung yang terbang tanpa arah, terombang-ambing mengikuti angin. Namun di balik semua kegelisahan itu, seringkali ada satu pertanyaan yang terlupakan. Apa yang sebenarnya aku cari? Panggilan jiwa adalah suara dalam diri yang mengarahkan kita untuk menemukan tujuan hidup yang lebih besar daripada sekedar mengejar kekayaan atau status. Panggilan jiwa bukan hanya dorongan duniawi, melainkan sebuah suara batin yang mendorong kita untuk menemukan tujuan yang lebih tinggi dalam hidup. Ia datang tanpa terikat waktu atau tempat, seringkali datang saat yang tak terduga, dan membawa kita menuju arah yang tidak selalu nyaman. Panggilan ini mengajak kita untuk menjadi diri sejati kita, hidup dengan tujuan yang lebih mendalam daripada sekadar memenuhi ekspektasi sosial atau materi. Namun seringkali kita gagal mengenali panggilan ini karena kesibukan dan kebisingan dunia yang terus-menerus mengganggu kita. Panggilan jiwa seringkali terselimuti oleh keraguan, kecemasan, dan tuntutan dari lingkungan sekitar. Meskipun begitu, panggilan ini tidak pernah hilang. Ia tetap ada menunggu untuk ditemukan. Menemukan panggilan jiwa tidaklah mudah. Proses ini mirip dengan perjalanan panjang yang penuh dengan ketidakpastian dan tantangan. Seperti seorang petani yang menunggu musim panen, kita pun harus bekerja dengan sabar dan membuka hati terhadap pengalaman hidup yang datang. Seringkali panggilan jiwa baru ditemukan setelah kita mengalami kegagalan dan pencarian yang panjang. Terkadang ia muncul setelah kita terjatuh dan bangkit kembali, seperti bunga yang mekar setelah hujan yang lebat. Untuk menemukannya, kita harus berani menghadapi ketidakpastian, mengatasi ketakutan, dan meruntuhkan batasan-batasan yang membatasi diri kita. Banyak tokoh dalam sejarah menemukan panggilan jiwa mereka, meskipun perjalanan mereka penuh dengan hambatan. Panggilan jiwa mereka bukan hanya tentang pencapaian pribadi, tetapi juga tentang menemukan makna yang lebih dalam hidup mereka. Contoh tokoh yang menemukan panggilan jiwa. Pertama, Socrates. Filosof Yunani kuno ini terkenal dengan ajarannya, hidup yang tidak diperiksa, tidak layak dijalani. Panggilan jiwa Socrates bukan untuk mencari kekayaan atau kekuasaan, melainkan untuk mencari kebenaran dan mendorong orang untuk berpikir kritis. Ia rela menghabiskan hidupnya dalam pencarian pengetahuan, meski akhirnya dihukum mati atas ajarannya. Dari Socrates, kita belajar bahwa panggilan jiwa seringkali datang dengan harga yang tidak murah. Namun itu adalah jalan menuju kebebasan sejati. Kedua, Mahatma Gandhi. Gandhi menemukan panggilan jiwanya dalam perjuangan untuk kebebasan India dan kesetaraan sosial. Ia memilih untuk memperjuangkan kebebasan tanpa kekerasan melalui ahimsa, yang artinya cinta kasih tanpa kekerasan. Panggilan jiwa Gandhi mengajarkan kita bahwa kebahagiaan sejati seringkali tidak datang dari pencapaian pribadi, tetapi dari ingin beri dampak positif kepada dunia. Ketiga, Marie Curie. Di bidang sains, Marie Curie adalah contoh luar biasa. Panggilan jiwanya adalah untuk mengejar pengetahuan dan mengungkap rahasia alam semesta. Ia tidak takut menghadapi kesulitan sebagai wanita di dunia ilmiah yang didominasi pria. Penemuan tentang radiasi dan kontribusinya terhadap pengobatan kanker membuktikan bahwa panggilan jiwa bisa berkontribusi besar bagi umat manusia. Curie mengajarkan kita bahwa pencarian ilmu pengetahuan bisa menjadi cara untuk melayani dunia. Nelson Mandela. Mandela adalah contoh lain dari seseorang yang menemukan panggilan jiwanya dalam perjuangan melawan ketidakadilan. Meski di penjara selama bertahun-tahun, ia tidak pernah menyerah pada kebencian, melainkan memilih jalan rekonsiliasi dan perdamaian untuk Afrika Selatan.
Mandela mengajarkan kita bahwa panggilan jiwa kita seringkali melibatkan pengorbanan besar dan kesediaan untuk menghadapi tantangan yang tampaknya tak mungkin diatasi. Mencapai flow dalam pencarian panggilan jiwa. Menurut para ilmuwan kebahagiaan, salah satu cara kita menemukan panggilan jiwa adalah dengan mencari keadaan flow, di mana kita begitu terlibat dalam aktivitas yang kita cintai sehingga kita melupakan waktu dan diri kita sendiri. Psikolog Mihaly Csikszentmihalyi menjelaskan bahwa flow adalah pengalaman yang membawa kebahagiaan sejati karena kita dapat menyatukan kemampuan dan tantangan dalam cara yang harmonis. Dalam keadaan flow, kita merasa hidup dan mengalami kedamaian serta kepuasan yang datang dari melakukan sesuatu dengan sepenuh hati. Namun kebahagiaan sejati juga tidak hanya datang dari pencapaian pribadi. Hubungan dengan orang lain, kontribusi terhadap masyarakat, dan rasa memiliki tujuan yang lebih besar adalah hal-hal yang lebih mendalam yang dapat membawa kita menuju pemahaman panggilan jiwa kita. Seperti yang ditunjukkan oleh Gandhi, Curie, Socrates, dan Mandela, panggilan jiwa seringkali melibatkan pencapaian yang tidak hanya pribadi, tapi juga memberi dampak positif bagi dunia. Lantas bagaimana kita tahu jika kita telah menemukan panggilan jiwa kita? Apakah kita sudah benar-benar mendengarkan suara hati kita? Ataukah kita masih terjebak dalam rutinitas dunia yang tak berujung? Apa yang akan terjadi jika kita berani berhenti sejenak, menatap diri kita dengan mata hati dan bertanya, apakah aku sudah menjadi diriku yang sejati? Panggilan jiwa bukan tentang keberhasilan duniawi, tetapi tentang menemukan kedamaian dan kebahagiaan sejati dari menjalani hidup yang otentik. Menemukan panggilan jiwa adalah perjalanan yang penuh tantangan, tetapi juga membawa kedamaian yang lebih dalam. Seperti yang dapat kita lihat pada tokoh-tokoh besar dalam sejarah, Socrates, Gandhi, Curie, dan Mandela. Panggilan jiwa seringkali memanggil kita untuk melangkah keluar dari zona nyaman dan mengarahkan hidup kita pada tujuan yang lebih besar. Ketika kita akhirnya menemukannya, kita akan merasakan kebahagiaan sejati. Kebahagiaan yang lebih dalam dari apapun yang bisa diberikan dunia. Tetap dengan suara kebahagiaan, karena kebahagiaan adalah hak kita.